Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 249. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kerumunan yang menyerbu maju dengan aura menyala-nyala itu berhenti. Mereka tampak terkejut sambil berusaha sekuat tenaga mempertahankan pedang mereka yang tak mampu lagi mereka lepaskan dari genggaman. Hanya setengah gerakan, Xiao Chen hanya menggunakan setengah gerakan. Kelompok ini awalnya sangat percaya diri, didorong oleh imbalan yang dijanjikan. Namun, mereka dipaksa ke dalam keadaan di mana mereka tidak dapat maju maupun mundur. Mereka hanya bisa dengan menyedihkan melawan niat pedang itu. Di ranah Raja Bela Diri setengah langkah, Xiao Chen hampir tak tertandingi. Orang dengan kultivasi tertinggi di kelompok ini adalah Raja Bela Diri tingkat rendah. Xiao Chen sudah menunjukkan rasa hormat yang besar kepada mereka hanya dengan menggunakan setengah gerakan. Rasa hormat ini muncul karena mereka berasal dari sekte yang sama dan juga menggunakan pedang. Jika tidak, dia bahkan tidak akan menghunus pedangnya sama sekali. Xiao Chen menggerakkan tangannya ke depan, menarik pedang bayangan bulan yang hitam pekat sepenuhnya keluar dari sarungnya. Cahaya ungu yang menyilaukan dan gemerlap muncul saat niat pedang yang tak terbatas menyebar. Seluruh kelompok itu kehilangan pegangan pada pedang mereka sepenuhnya. Pedang mereka melayang ke udara dan berputar di atas mereka. Niat pedang, ini niat pedang, seru para murid puncak biyun dengan suara gemetar. Ketakutan jelas terlihat di wajah mereka, sambil segera mundur. Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang. Berbalik menghadap Song Qianhe yang melarikan diri di kejauhan, dia mengarahkan pedangnya. Kemudian, niat membunuh yang luar biasa terpancar dari matanya, dan udara seolah membeku. Niat membunuhnya sangat mengerikan. Terjebak dalam aura pembantaian Xiao Chen, Song Qianhe merasa kakinya seperti dibebani timah, seperti seberat 1 ton dan dia tidak bisa melangkah. Bang! Niat membunuh itu mengalir ke dada Song Qianhe dan meresap ke seluruh tubuhnya. Dadanya terasa sangat tidak nyaman dan kakinya gemetar. Matanya dipenuhi kengerian. Setelah beberapa saat, Song Qianhe tak tahan lagi, lalu berlutut. Berusaha sekuat tenaga melawan tekanan dalam pikirannya, ia menopang tubuhnya dengan satu tangan agar tidak sampai terjatuh. Saat Song Qianhe menatap Xiao Chen, kebencian terlihat jelas di matanya. Ia berkata dengan gigi terkatup, "Xiao Chen, jangan berpikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau hanya karena kau adalah Raja Bela Diri tingkat tinggi. Sejak kau memasuki paviliun pedang surgawi, kau pasti akan mati. Raja Bela Diri tingkat unggul. Aku sudah melampaui itu sejak lama," kata Xiao Chen dengan nada tenang. Sebuah ki pedang kristal yang dahsyat melesat keluar dari pedangnya. Ki pedang itu segera membuka luka mengerikan di dada Song Qianhe yang sedang berlutut. Luka itu sedalam sekitar 7 cm dan darah menyembur keluar, bahkan organ dalamnya pun terlihat. Benturan itu membuat Song Qianhe terlempar ke belakang, ekspresinya tampak sangat kesakitan. Saat ini, Xiao Chen berada di jalan utama di paviliun pedang surgawi. Ini adalah jalan yang harus dilewati oleh murid-murid dari setiap puncak jika mereka ingin turun gunung. Jadi, lalu lintas di sini selalu ramai. Perkelahian antara Xiao Chen dan Song Qianhe telah menarik perhatian banyak murid yang lewat. Beberapa di antara mereka merasa penasaran dan curiga tentang identitas Xiao Chen. Ketika orang banyak mendengar apa yang dikatakan Song Qianhe, mereka akhirnya yakin akan identitas Xiao Chen. Mereka menatap Xiao Chen dengan terkejut dan terguncang. Astaga, benar-benar dia. Setelah tidak bertemu selama 2 tahun, dia ternyata jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku sudah lama curiga dia pelakunya. Pendekar berjubah putih, Xiao Chen, pernah membunuh seorang master puncak paviliun pedang surgawi di masa lalu. Tak disangka, dia masih berani kembali secara terang-terangan. Dia bahkan memahami niat pedang. Saya yakin belum ada seorang pun dari paviliun pedang surgawi kita yang memahami niat pedang setidaknya selama 1000 tahun. Tanpa niat pedang, kita hanyalah pendekar pedang yang tidak lengkap. Aku penasaran apakah Song Qianhe beruntung atau tidak beruntung. Dia bertemu Xiao Chen tepat saat Xiao Chen tiba. Para kultivator di sekitarnya mendiskusikan apa yang baru saja terjadi. Bagi mereka,
Rasanya seperti pertempuran legendaris pendekar berjubah putih di platform pendakian surga 2 tahun lalu terjadi tepat di depan mata mereka. Sebelumnya, ada orang yang meragukan kemampuan Xiao Chen. Namun, setelah melihat penampilannya sekarang, tidak ada yang akan menyangkalnya. Inilah awal dari sebuah legenda epik yang menjadi milik pendekar berjubah putih. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan mengabaikan Song Qianhe yang terluka parah. Dia menghadapi kata-kata kekaguman dan pujian dari kerumunan dengan tenang, tampak tidak sombong atau angkuh. Xiao Chen, kau membunuh ayahku dan mempermalukanku berkali-kali. Aku, Song Qianhe, akan membuatmu menderita kehidupan yang lebih buruk daripada kematian cepat atau lambat. Ketika Song Qianhe, yang sedang tergeletak di tanah, melihat bahwa Xiao Chen sama sekali tidak peduli padanya, memperlakukannya seperti semut, dia merasa terhina. Karena itu, dia meraung marah seperti orang gila. Wajah tenang Xiao Chen langsung berubah muram. Siapakah yang datang kepadanya berulang kali mencari masalah dan mencoba membunuhnya? Siapakah orang yang terus mengawasi puncak Qingyun di paviliun pedang surgawi? Siapakah raja bela diri yang menindasnya, seorang guru besar bela diri yang tidak penting? Siapakah yang memanfaatkan kepergiannya untuk mengirim pembunuh bayaran mengejarnya? Siapakah yang memperburuk keadaan Xiao Chen di saat kritis? Siapakah yang tidak peduli dengan kesopanan dan kehormatan, menyerang Xiao Chen secara diam-diam di depan semua orang, dan hampir membunuh Liu Ruyue? Itu adalah Song Ke, ayah Song Qianhe. Mati 1000 kali pun terlalu baik untuk orang bejat seperti itu. Namun, ketika Song Qianhe berbicara, ia membuatnya terdengar seolah-olah Xiao Chen lah yang tidak masuk akal, seolah-olah Xiao Chen telah menindasnya. Ia memutarbalikkan kata-kata dan memaksakan logika tanpa malu-malu. Bagaimana mungkin ada logika seperti itu di dunia ini? Bagaimana mungkin Song Qianhe memutarbalikkan kebenaran seperti itu, mengucapkan omong kosong seperti itu? Bang! Sosok Xiao Chen berkelebat dan dia menendang dada Song Qianhe. Song Qianhe terlempar ke udara dan mendarat dengan keras di tanah. Jangan pernah menyebut nama ayahmu yang brengsek itu di depanku. Jangan berpikir aku tidak berani membunuhmu. Dulu, aku membunuh ayahmu di depan semua orang, aku bisa melakukan hal yang sama padamu hari ini. Kata Xiao Chen dingin, sambil menginjak Song Qianhe. Ekspresinya tanpa emosi dan suaranya sangat menakutkan. Song Qianhe yang terluka parah ketakutan hingga gemetar, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Siu, tepat pada saat itu, 5 tetua puncak biyun terbang dari kejauhan setelah melihat isyarat dari Song Qianhe. Seketika itu, secercah harapan muncul di mata Song Qianhe yang putus asa. Orang-orang yang ditunggunya akhirnya tiba. Oh tidak, kelima tetua puncak biyun ada di sini. Kelima orang ini telah menjadi raja bela diri tingkat tinggi bertahun-tahun yang lalu. Ini buruk bagi Xiao Chen. Pasangan ayah anak ini benar-benar jahat. Pertama, mereka memaksa jenius paviliun pedang surgawi kita pergi. Sekarang, mereka ingin membunuhnya. Memang benar, jika dia bisa mewakili paviliun pedang surgawi di kompetisi pemuda 5 negara, kita akan bisa menikmati kejayaan posisi yang diraihnya. Dengan kekuatan Xiao Chen saat ini, tidak akan ada masalah untuk masuk ke peringkat 50 besar. Pada saat itu, paviliun pedang surgawi akan mendapatkan keberuntungan dan, secara tidak langsung, kita juga akan mendapatkannya. Sayangnya, bajingan Song Ke itu menghancurkan para jenius yang kita miliki. Dasar brengsek, ayah dan anak ini sama-sama tidak berguna. Semua kultivator muda merasa sangat disayangkan. Harus diketahui bahwa paviliun pedang surgawi sudah lama tidak memiliki seorang jenius seperti Xiao Chen. Saat itu, meskipun Murong Chong sangat kuat, dia jauh dari sebanding dengan Xiao Chen. Pertempuran di platform naik surga itulah yang membuat nama Xiao Chen terkenal, melambungkannya ke puncak popularitas dalam sekejap. Hal itu juga mengakibatkan para murid muda paviliun pedang surgawi ikut menikmati ketenaran. Ketika mereka pergi berlatih, orang-orang sering bertanya apakah mereka berasal dari sekte yang sama dengan Xiao Chen. Ketika mereka menerima jawaban positif, mereka akan memberikan tatapan iri kepada para murid muda ini. Harus diketahui bahwa paviliun pedang surgawi telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun. Sebelum kemunduran itu, murid-murid paviliun pedang surgawi tidak pernah diperlakukan seperti ini. Sekte tersebut telah ditekan oleh sekte pedang kabut dan istana roh malam sejak saat itu.
Ketenaran ini menyebabkan generasi murid yang lebih muda menghormati dan mengagumi Xiao Chen, dan tidak memiliki kesan yang baik terhadap Song Qianhe dan Song Ke. Siapa yang tidak mengagumi pahlawan mereka saat masih muda? Siapa yang tidak ingin menjadi legenda, dihormati oleh ribuan orang? Namun, kenyataan itu kejam. Perlahan-lahan mereka mulai memahami situasi mereka dengan lebih baik, dan akhirnya mereka menertawakan mimpi-mimpi mereka. Namun, ketika mereka menyadari bahwa legenda seperti itu berada tepat di samping mereka, darah panas mereka pun mendidih. Ketika mereka melihat Xiao Chen mengalami kesulitan, mereka semua menjadi cemas. Berbeda dengan mereka, Song Qianhe, yang sedang diinjak-injak oleh Xiao Chen, malah tertawa. Dia tertawa dengan sangat gembira dan tanpa menahan diri. Hal ini karena Song Qianhe tahu bahwa pendekar berjubah putih yang menginjaknya justru akan diinjak balik. Penghinaannya akan dibalas dan kebenciannya akan terselesaikan. 5 pria tua yang mengenakan seragam puncak biyun melayang tinggi di langit. Ketika mereka melihat sinyal penyelamatan yang khusus untuk puncak biyun, mereka segera bergegas ke sana. Tanpa diduga, orang-orang tua ini sudah terlambat. Ketika mereka melihat situasi di lapangan, mereka langsung mengerti apa yang terjadi. Paman-paman bela diri, dia adalah Xiao Chen. Dialah yang membunuh ayahku. Dia hanyalah raja bela diri tingkat unggulan tingkat puncak. Kalian harus membantuku membalas dendam. Song Qianhe berteriak keras. Dia tidak peduli bahwa Xiao Chen menginjak-injaknya. Kelima lelaki tua itu semuanya setidaknya berusia 80 tahun dan sangat kaya akan pengalaman tempur. Setelah melirik Xiao Chen sekilas, mereka semua mulai mengumpat dalam hati. Meskipun Song Qianhe tidak mengetahui di tingkat kultivasi mana Xiao Chen berada, mereka dapat mengetahuinya hanya dengan sekali lihat. Bagaimana mungkin dia menjadi raja bela diri tingkat unggul puncak? Dia jelas-jelas seorang ahli raja bela diri setengah langkah. Terlebih lagi, auranya sangat kuat dan memanjang. Dia bukan salah satu dari raja bela diri setengah langkah murahan dengan teknik kultivasi yang buruk. Bajingan kecil Song Qianhe ini sama saja meminta mereka mati dengan mengirim mereka maju. Meskipun kesenjangan antara raja bela diri tingkat unggul puncak dan raja bela diri setengah langkah tidak sebesar kesenjangan antara raja bela diri dan raja bela diri, kesenjangan itu tetaplah besar. Kelima lelaki tua ini sudah hidup lama, mereka sangat cerdas. Mereka tahu bahwa mereka bahkan tidak akan mampu menunda Xiao Chen, meskipun mereka bekerja sama. Terlebih lagi, mereka akan berakhir menyinggung seorang kultivator jenius dengan potensi besar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kelima lelaki tua itu tidak mengatakan apapun. Mereka hanya saling bertukar pandangan lalu terbang pergi, kembali ke tempat asal mereka. Mengapa kelima raja bela diri itu pergi? Aneh sekali. Apakah mereka ketakutan? Banyak murid yang awalnya khawatir terhadap Xiao Chen kini dipenuhi pertanyaan. Song Qianhe ternganga, mulutnya terbuka sangat lebar hingga bisa memuat sebutir telur besar. Senyum riang di wajahnya bahkan belum memudar. Kenapa mereka pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Paman-paman marsial ini biasanya sangat menyayangiku. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Kontras dengan harapannya terlalu besar. Song Qianhe merasa pusing, seolah-olah otaknya mengalami korsleting. Awalnya, Song Qianhe terpuruk dalam keputusasaan. Namun, itu bukanlah hal terburuk. Hal terburuk adalah setelah jatuh ke dalam keputusasaan, ia mengira memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan, yang memberinya harapan. Kemudian, ia kembali terpuruk. Song Qianhe akhirnya menyerah pada keputusasaannya. Ketika harapannya pupus, ditambah luka-lukanya yang parah, ia pingsan. Xiao Chen tidak terkejut dengan tindakan kelima tetua puncak biyun. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Tidak mungkin ada orang yang sebodoh itu untuk tetap menantangnya secara langsung. Seandainya kelima lelaki tua itu adalah raja bela diri setengah langkah, dengan sumber daya paviliun pedang surgawi dan pengalaman mereka mungkin memiliki peluang 50% untuk mengalahkannya. Sayangnya, orang-orang tua itu hanyalah raja bela diri tingkat unggul, mereka sama sekali tidak memiliki peluang. Xiao Chen dengan santai menendang Song Qianhe ke samping. Kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat awan di atas. Ada beberapa orang kuat yang menatapnya dari atas sana. Namun, orang-orang ini tidak memiliki niat jahat. Mereka tidak berusaha menghentikan Xiao Chen. Dadanya terasa sedikit sesak. Xiao Chen tahu siapa yang berada di awan.
Dia bukan satu-satunya raja bela diri setengah langkah, jadi paviliun pedang surgawi bukanlah tempat di mana dia bisa berbuat sesuka hatinya. Belum lagi beberapa tetua inti di majelis tetua yang merupakan raja bela diri setengah langkah, ada juga tetua tertinggi dengan kultivasi yang mencengangkan. Hanya satu dari mereka saja sudah cukup untuk membunuhnya. Keberadaan yang kuat ini tidak melakukan tindakan apapun terhadap Xiao Chen, menunjukkan sikap mereka terhadapnya. Ketidakberpihakan ini memberinya kepercayaan diri yang lebih besar. Xiao Chen terus melayang 1 sentimeter di atas tanah saat berjalan menuju puncak Qingyun. Para murid di sekitarnya dengan cepat memberi jalan dan menyaksikan kepergiannya. Saat ini, di puncak Qingyun, gadis berambut kuncir kuda yang medali miliknya dicuri oleh Xiao Chen menatap seorang instruktur puncak Qingyun dengan mata berkaca-kaca. Ada juga sekelompok murid perempuan di sekitar gadis berambut kuncir kuda itu, yang dengan ribut membicarakan apa yang terjadi. Gadis berambut kuncir kuda itu merasa sangat cemas ketika liontinnya dicuri oleh Xiao Chen. Untungnya, dia bertemu dengan sekelompok kakak seniornya yang sedang dalam perjalanan pulang. Setelah kelompok kakak senior itu mengetahui apa yang terjadi, mereka segera mengambil beberapa hewan roh terbang dan langsung terbang ke puncak Qingyun untuk meminta Liu Suifeng bertindak atas nama mereka. Setelah Liu Suifeng mendengar semuanya, dia bergumam, "Jadi maksudmu seseorang yang mengenakan pakaian putih dan berasal dari sekte yang sama mengenali teknik rahasia puncak Qingyun dan dengan mudah mematahkannya setelah merebut medalimu?" Leng Qiki mengangguk sedikit, merasa diperlakukan tidak adil. Dia mengeluh, "Kakak senior itu benar-benar tukang bully. Bukannya merebut medali saya, dia bahkan mengatakan bahwa saya kurang berlatih dan perlu berlatih lebih banyak." Liu Suifeng berkata dengan marah, "Sungguh tidak masuk akal. Sejak kapan orang lain bisa mengkritik orang-orang dari puncak Qingyun kita? Jangan menangis. Mari kita turun gunung bersama dan mencari orang itu. Kakak Suifeng akan menegakkan keadilan untukmu." Kelompok murid perempuan itu kemudian mengikuti Liu Suifeng saat ia menuruni gunung dengan cepat. Saat ini, Xiao Chen berada di kaki puncak Qingyun. Saat mendaki gunung, ia merasakan berbagai macam emosi. Saat itu, puncak Qingyun hanya dihuni sedikit orang, hampir tidak ada seorang pun yang terlihat di gunung yang luas itu. Namun sekarang, Xiao Chen akan melihat beberapa murid mengobrol atau berlatih setiap beberapa langkah. Bahkan ada beberapa murid yang menjaga area-area penting. Hal ini menyebabkan Xiao Chen harus berusaha keras untuk menghindari mereka. Hal yang paling aneh menurut Xiao Chen adalah bahwa semua murid tersebut adalah perempuan muda dengan berbagai bentuk tubuh, sama sekali tidak ada murid laki-laki. Leng Qiki, yang mengikuti Liu Suifeng dari dekat, melihat Xiao Chen yang riang gembira sedang melihat-lihat sekitar ketika mereka berada di tengah perjalanan menuruni gunung. Dia dengan cepat menunjuk Xiao Chen dan berkata kepada Liu Suifeng, "Kakak Suifeng, dialah yang merebut medali saya. Dia datang ke puncak Qingyun kita." Liu Suifeng berseru, "Anak nakal ini terlalu sombong. Setelah merebut medali kalian, dia berani datang ke puncak Qingyun kami. Ayo, ikuti aku. Saksikan bagaimana aku memberi pelajaran pada anak nakal ini." Di bawah pimpinan Liu Suifeng, kelompok murid perempuan itu bergegas menuruni gunung, dan dengan cepat tiba sebelum Xiao Chen. Ketika kelompok itu mendekati Xiao Chen, Liu Suifeng akhirnya melihat wajah Xiao Chen. Keterkejutannya terlihat di matanya saat ia buru-buru berhenti. Beberapa gadis di belakangnya tidak bereaksi tepat waktu dan menabrak punggungnya. "Kakak Suifeng, mengapa kau tidak bergerak? Pergi dan beri dia pelajaran. Dia sendiri yang mengatakan bahwa teknik tebasan angin mendalamku belum terlatih dengan baik. Kaulah yang mengajariku teknik bela diri ini." Kemarahan Liu Suifeng langsung mereda. Dia tersenyum agak canggung dan berkata, "Aku tidak bisa memberi pelajaran pada orang ini." "Saudara Suifeng, sudah lama sekali kita tidak bertemu." Liu Suifeng maju dan menepuk bahu Xiao Chen. Dia tersenyum dan berkata, "Kau akhirnya kembali. Sebaiknya kau kembalikan medali gadis itu." Setelah Liu Suifeng menerima medali dari Xiao Chen, dia menyerahkannya kepada Leng Qiki dan berkata, "Aku tidak bisa memberi pelajaran pada orang ini. Namun, ada seseorang yang bisa. Hehe, sebaiknya kau pulang dulu." Ketika Leng Qiki menerima medali itu, ekspresinya kosong. Bukan hanya dia, tetapi seluruh kelompok gadis itu, mereka semua tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bukankah Liu Suifeng mengatakan bahwa dia akan menegakkan keadilan atas nama Leng Qiki?
Mengapa dia bersikap begitu ramah dengan orang ini sekarang? Kakak Suifeng, siapakah orang ini? Tanya salah satu gadis. Sambil tersenyum, Liu Suifeng menjawab, ini adalah pendekar berjubah putih, Xiao Chen, yang selalu kalian bicarakan. Pulanglah dulu. Ketika sekelompok gadis itu mendengar kata-kata Liu Suifeng, ekspresi wajah mereka berubah saat mereka menatap Xiao Chen. Bahkan mata mereka tampak berbinar-binar seperti bintang. Xiao Chen merasa tidak nyaman dengan tatapan-tatapan itu. Dia segera menarik Liu Suifeng dan bergegas naik ke puncak Qingyun. Kemudian, dia membawa Liu Suifeng ke daerah yang agak terpencil dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Liu Suifeng dengan gembira menjelaskan, gadis-gadis ini semuanya adalah pengagummu. Berkatmu, dalam pertempuran 2 tahun lalu di platform pendakian surga, puncak Qingyun kita menjadi terkenal. Dalam 2 tahun ini, beberapa murid luar mengajukan diri untuk datang ke puncak Qingyun kita. Sekarang, puncak Qingyun tidak lagi berada di peringkat terbawah dari 7 puncak besar paviliun pedang surgawi. Meskipun kita masih belum sekuat puncak Tianyu, kita sekarang penuh dengan energi muda. Setiap tahun, ada banyak murid baru. Darah baru terus mengalir masuk. Cepat atau lambat, kita akan menjadi puncak nomor 1 paviliun pedang surgawi. Xiao Chen merasa terkejut. Dia tidak menyangka pertempurannya hari itu akan membawa perubahan besar bagi puncak Qingyun. Namun, ini adalah hal yang baik. Semakin banyak orang, semakin baik. Hanya ketika puncak Qingyun benar-benar berkembang, Liu Ruyue dapat meletakkan beban di hatinya dan pergi bersamanya. Tiba-tiba, Xiao Chen teringat sesuatu. Dia bertanya, mengapa sepertinya semua murid di sini adalah perempuan muda? Tidak ada laki-laki sama sekali. Liu Suifeng berkata dengan serius, kau harus berterima kasih padaku untuk ini. Aku hanya menerima murid perempuan. Ini semua demi dirimu. Sebagai calon kakak iparmu, aku memiliki kewajiban untuk membantumu melewati masa ini. Jadi aku tidak membiarkan laki-laki manapun mendekati kakak. Sambil tersenyum, Xiao Chen membalas, sepertinya aku mendengar gadis-gadis itu memanggilmu kakak Suifeng. Kau tampak menikmatinya. Apakah itu benar-benar demi aku? Liu Suifeng terbatuk 2 kali dan berkata, jangan bicarakan ini lagi. Aku akan mengantarmu menemui kakak. Dia pasti sedang berada di arena duel saat ini. Salam, instruktur. Salam, instruktur Suifeng. Saat keduanya melakukan perjalanan, para murid perempuan yang mereka temui di perjalanan akan menyapa Liu Suifeng dengan hormat sebagai guru. Sambil berjalan, Liu Suifeng menjelaskan, jangan menatapku seperti itu. Sebenarnya, sebagian besar teknik bela diri diajarkan oleh kakak. Aku hanya asistennya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan kekuatanmu, seharusnya kau tidak kesulitan membimbing gadis-gadis berusia 14 atau 15 tahun ini. Dalam 2 tahun terakhir, Liu Suifeng telah mengalami metamorfosis. Dari seorang Sein bela diri tingkat rendah, ia telah maju ke puncak Sein bela diri tingkat tinggi. Ia hanya selangkah lagi untuk menembus batas Raja Bela Diri. Dengan kekuatan seperti itu, Liu Suifeng dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik di paviliun pedang surgawi. Bahkan di seluruh negara Qin Raya, dia masih bisa dianggap sebagai yang terbaik. Namun, jika mempertimbangkan seluruh benua, terlebih lagi, ketika era para jenius baru saja dimulai, Liu Suifeng tidak akan mampu bersaing. Meskipun demikian, kekuatan Liu Suifeng sebagai seorang Sein bela diri tingkat puncak tetap lebih dari cukup baginya untuk melatih para murid perempuan Grandmaster bela diri tersebut. Liu Suifeng berkata dengan serius, semua ini berkat bunga marigold cahaya mengalir milikmu. Semakin jauh seseorang maju dalam kultivasi, semakin ia menyadari pentingnya kemampuan pemahaman. Waktu berlalu begitu cepat saat keduanya mengobrol. Tak lama kemudian, arena duel terbentang di hadapan mereka berdua. Xiao Chen sudah tidak asing lagi dengan arena duel. Di masa lalu, ketika ia berada di puncak Qingyun, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di sini. Kau bisa masuk sendiri, aku tidak akan tinggal untuk menemanimu. Setelah mengantar Xiao Chen sampai sejauh ini, Liu Suifeng memberi hormat dengan menangkupkan kepalan tangan kepada Xiao Chen dan kemudian pergi. Xiao Chen mendorong pintu arena duel hingga terbuka. Arena duel yang dulunya kosong dalam ingatannya kini dipenuhi orang. Saat itu, ada sekitar 2 atau 300 murid perempuan yang berdiri dalam formasi rapi, semuanya menunjukkan postur tubuh yang tegak sempurna.
Di barisan depan, Liu Ruyue menjelaskan beberapa teknik bela diri yang hanya dimiliki Puncak Qingyun. Sesekali, dia menjawab beberapa pertanyaan dari para murid. Saat ini, Liu Ruyue mengenakan jubah kultivator biru ketat. Sosoknya yang anggun terlihat jelas. 2 tahun terakhir tidak meninggalkan bekas apapun di wajahnya. Liu Ruyue tampak persis sama seperti sebelumnya. Dalam setiap gerakannya, ia menampilkan keanggunannya, ia tampak tanpa celah. Xiao Chen berhenti dan memperlihatkan senyum tipis. Dia bersandar di pintu dan memperhatikan dengan penuh minat. Saat ia mengamati Liu Ruyue yang tampak fokus, ia merasakan sedikit kepuasan. Untuk sesaat, ia tidak memikirkan hal lain. Liu Ruyue begitu fokus sehingga dia tidak menyadari kedatangan Xiao Chen. Karena itu, dia terus menjelaskan keunikan berbagai teknik bela diri Puncak Qingyun tanpa berhenti. Seperti yang dijelaskannya, Liu Ruyue akan menghunus pedang kecilnya dan mendemonstrasikan gerakan tersebut secara pribadi. Hal ini memungkinkan para gadis tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. 3 hari kuliah berturut-turut untuk bulan ini berakhir di sini. Ingatlah untuk berlatih keras setelah kembali. Jika ada sesuatu yang tidak kalian mengerti, ingatlah untuk bertanya kepada sesama anggota sekte. Setelah 2 jam, Liu Ruyue melambaikan tangannya dan membubarkan sekitar 200 murid perempuan tersebut. Setelah kerumunan bubar, wajah Liu Ruyue yang sebelumnya tampak fokus mulai menunjukkan kelelahan. Tepat saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba melihat Xiao Chen berdiri di depan pintu. Dia berhenti sejenak, berpikir bahwa dia salah lihat. Setelah mengamati dengan saksama, dia menyadari bahwa pendekar pedang yang mengenakan jubah angin jernih berwarna putih dengan pedang bayangan bulan yang panjang dan ramping di pinggangnya memang Xiao Chen. Liu Ruyue meletakkan apa yang dipegangnya dan berjalan cepat mendekat, matanya berkaca-kaca. Dia masih sulit percaya bahwa orang di hadapannya benar-benar Xiao Chen. Liu Ruyue perlahan mengangkat tangan kanannya yang ramping dan putih, mengulurkannya ke arah wajah Xiao Chen. Dia benar-benar ingin tahu apakah ini ilusi. Xiao Chen mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan Liu Ruyue sebelum menariknya ke dalam pelukannya. Xiao Chen menyimpan banyak hal di hatinya, tetapi ketika saatnya tiba, dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Jadi, dia hanya bergumam, "Aku telah kembali." Sosok yang familiar ini, aroma yang familiar ini, dan suara yang familiar ini, Liu Ruyue akhirnya percaya bahwa orang yang selama ini ia pikirkan memang benar-benar ada di hadapannya. Dia melepaskan diri dari pelukan Xiao Chen dan sedikit tersipu sambil bertanya dengan suara lembut, "Bagaimana kabarmu selama 2 tahun terakhir? Ayo kita keluar dulu, ada banyak orang di sini." Sambil menggenggam tangan Liu Ruyue, Xiao Chen menerobos keluar pintu. Liu Suifeng saat itu berada di luar bersama sekelompok murid perempuan yang diam-diam menguping. Karena Liu Suifeng berada di depan, dialah yang terkena dampak langsung saat pintu terbuka, mengenai wajahnya.